Saya dari Gebetan Daulade dengan ISO 19223149 dan ini saya akan membahas mengenai salah satu cara dari metode survei konsumsi pangan yang tidak konvensional. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa nutritional assessment adalah serangkaian prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari keluarga diet dan gizi serta studi antropometri dan klinis. Salah satunya terkait diet adalah survei konsumsi pangan. Di mana survei konsumsi pangan ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan adanya modifikasi-modifikasi tertentu. Nah, salah satu jenis modifikasinya adalah digitalisasi. Dan saya mengambil dari artikel yang berjudul Pegaso e-Diary, User Engagement and Dietary Behavior Change of a Mobile Food Record for Adolescents, di mana masalah yang dihighlight di sini adalah obesitas pada anak dan remaja. Dan implementasi intervensi berupa food record menggunakan ponsel dapat menjadi salah satu cara promosi pola makan sehat. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan metodologi penerapan mobile food record based e-diary, menilai kemampuannya dalam meningkatkan kebiasaan makan sehat, dan mengevaluasi faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan dan engagement dari penggunaannya. Nah, studi ini berupa studi deskriptif yang dilakukan terhadap 365 siswa di 4 negara di Eropa, yang termasuk dari proyek Pegaso, yaitu aplikasi ini, untuk melacak kebiasaan makan pengguna berdasarkan kelompok makanan, indeks diet, dan 6 target perilaku diet yang berkaitan dengan konsumsi buah, konsumsi sayur, konsumsi sarapan, minuman manis, makanan cepat saji, dan camilan. Di mana e-diary ini juga menyediakan saran personal untuk waktu makan berikutnya dan game-game. Bisa dilihat juga di sini ada user interface-nya. Hasil yang didapatkan terkait demografi penggunanya adalah mayoritas perempuan usia 14 tahun dan tinggal di Catalonia, dan kemampuannya untuk menilai kualitas pola makan pengguna ini cukup baik, serta adanya perubahan perilaku makan, peningkatan konsumsi air dan buah, serta penurunan kebiasaan tidak sarapan. Meskipun sebenarnya untuk perilaku lain terkait SSB, terkait kebiasaan ngemil, makanan cepat saji, sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi ini adalah aplikasi e-diary yang cukup baik, bisa dinilai ada strengths-nya, yaitu bisa mencatat asupan makanan berdasarkan catatan porsi atau ukuran saji kelompok makanan dengan tujuan meningkatkan perilaku makan berdasarkan penilaian diri dan pemberdayaan keputusan. Tetapi ada aspek negatifnya atau hambatannya, di mana populasi dengan resiko gizi lebih tinggi sebenarnya tidak terlalu menunjukkan minat untuk menggunakan aplikasi ini sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu juga tidak banyak perubahan signifikan di beberapa pola makan yang lain, sehingga untuk hal ini itu perlu ditangani agar bisa terus dikembangkan. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat dari sini, digitalisasi berbagai metode survei konsumsi makan, dalam hal ini kan food record ya, ini sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan efisiensi survei dalam menunjang intervensi gizi. Nah, kesimpulan dari sini adalah salah satu bentuk nutritional assessment terkait tidak dari survei konsumsi pangan, di mana metode ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, dan peningkatan digitalisasi metode survei konsumsi pangan berpotensi untuk meningkatkan efisiensi metode-metode survei konsumsi pangan untuk membantu menunjang intervensi gizi. Contohnya bisa kita lihat dari artikel yang tadi dibahas, di mana aplikasi mobile food diary seperti Pegaso tadi dapat membantu melacak kebiasaan makan penggunanya dan bahkan membantu sebagian perubahan perilaku makan mereka menjadi lebih baik, meskipun dengan beberapa kekurangan seperti rendahnya ketertarikan pengguna dengan resiko nutrisi lebih tinggi. Yang mana hal ini bisa ditelaah lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, dan dikembangkan supaya bisa lebih menjangkau banyak pengguna dan membantu untuk intervensi gizi. Oleh karena itu, ada penelitian berkelanjutan terkait digitalisasi metode survei konsumsi pangan perlu terus dikeringatkan untuk membantu efisiensinya. Dan peneliti diharapkan terus mengembangkan digitalisasi berbagai metode survei konsumsi pangan, tidak hanya food record seperti yang ada dalam artikel ini, misalnya juga dari history, kemudian dari food record atau apapun juga, dan bahkan mengintegrasikan AI dan teknologi lainnya secara tidak terbatas, agar dapat menunjang intervensi gizi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih.